Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ucapkan selamat datang di Ingria Training di Gria Peradaban. Yang saya hormati Bapak Ma'as Sobirin selaku owner, pendiri dari Gria Peradaban. Yang saya hormati juga dari Kak Laras Nisa yang akan nantinya mengisi di acara Ingria Training kali ini. Dan juga yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh teman-teman mentor, teman-teman dari host juga yang saya sayangi dan saya banggakan pula. Alhamdulillah saya hari ini dapat kesempatan untuk menjadi host dalam acara Ingria Training yang kedua ini bersama Kak Laras, yang insya Allah akan berjalan kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, untuk teknisnya nanti yang ke depan akan yang pertama ada sambutan terlebih dahulu dari Pak Sobirin selaku owner Gria Peradaban. Yang kedua nantinya akan ada sesi materi, dan materi kali ini akan berbeda dari sesi materi Ingria Training sebelumnya, karena dalam materi kali ini Kak Laras tadi malam sudah aku kontak, insya Allah akan ada semacam panel diskusi gitu. Jadi bukan materi secara full, jadi kakak-kakak nanti bisa langsung bertanya dan saling menjawab gitu. Oke, karena kita sudah memasuki acara ini, supaya mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan yang pertama, kita buka dengan membaca bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Liridhoillah wa syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat menambah hasanah kita dalam melaksanakan Ingria Training kedua kali ini. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Pak Ma'as Sobirin selaku owner Gria Peradaban. Kepada beliau saya persilahkan. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Mbak Laras Nisa Nurul Azizah. Sampai hafal saya, karena sebelumnya memang betul-betul saya hafalkan gitu. Yang saya hormati pula rekan-rekan pegiat, di sini ada Mas Syafi'i, beberapa rekan mentor yang kebetulan pas luang dan saya minta untuk hadir, dan teman-teman house, para aktivis di Gria Peradaban begitu. Alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini menjadi penanda bahwa silaturahim kita itu akan menjadi silaturahim yang memberikan makna dan keberlanjutan bagi kita semuanya. Dan tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama bahwasannya tidak ada sekat di antara kita, meskipun kita dibentangkan jarak yang begitu jauh. Terbukti Mbak Laras bisa menyapa kita semuanya, dan teman-teman juga bisa bersilaturahim meskipun kita memiliki keterbatasan masing-masing. Yang pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Mbak Laras Nisa yang berkenan untuk memeluangkan waktu membimbing adik-adik di Gria Peradaban. Perlu saya sampaikan pula, Mbak Nisa, memang ini adalah forum terbatas untuk teman-teman Gria, tidak publik, karena memang kami sedang mempersiapkan diri penguatan internal dalam rangka melakukan khidmah sosial di kalangan generasi muda yang insya Allah nanti kita akan launching pada bulan Januari. Dan kita sudah berjalan 1,5 bulan dan alhamdulillah kegiatan sudah cukup banyak, Mbak Laras. Semoga Mbak Laras berkenan dan menyambut baik ya uluran silaturahim kita, dan semoga silaturahim ini bisa berlanjut sampai kapanpun begitu, Mbak Nisa. Kemudian yang kedua kalinya, Gria Peradaban ini merupakan perkumpulan generasi muda yang memang kita fokus di bidang pendidikan, entrepreneur sama teknologi digital. Mengapa ini dibangun? Karena ini menjadi sebuah kegelisahan pribadi saya dan teman-teman, yang kemudian kita mengumpulkan anak-anak muda berprestasi di sini. Saya minta mereka bisa mendiseminasikan pengetahuan dan prestasi mereka kepada generasi lain, agar generasi lain itu bisa termotivasi, terinspirasi dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, maka dari itu ini betul-betul khidmah
Maka saya minta keseriusan teman-teman yang sudah hadir di sini. Di Gria Training, Mbak, kebetulan tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang berprestasi, tetapi insya Allah mereka orang-orang yang baik. Sampai-sampai saya menyarankan kepada teman-teman, kalau Anda masuk di Gria Peradaban, ini harus mendapatkan izin dari orang tua. Jangan sampai Anda masuk di Gria tanpa tidak mengetahui orang tua begitu, ataupun tanpa minta izin dari orang tua. Sehingga apa yang mereka lakukan di sini, ini betul-betul mendapatkan ridho dari orang tua, dan insya Allah kita akan menjalankan khidmah ini dengan cara-cara yang positif dan baik. Mungkin itu Mbak, sedikit penghantar saya. Saya berharap Mbak Nisa nanti bisa memberikan pencerahan dan motivasi kepada anak-anak saya di Gria Peradaban. Dan sekali lagi, semoga ini menjadi penguat silaturahim kita sampai kapanpun. Terima kasih, salam hormat saya kepada Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya di Gria Peradaban. Yang selanjutnya akan ada sesi diskusi, tapi sebelum sesi diskusi dimulai, akan saya bacakan sedikit kurikulum vitae dari Kak Laras Nisa yang akan menjadi materi kita pada pagi hari ini. Tapi saya tertarik di bagian paling bawah karena kemarin dikirim sejenis apa ya ini? Nggak kelihatan ya. Sejenis pamflet dari Kak Laras Nisa, CV-nya. Yang bawah ada sedikit narasi. Mohon izin saya bacakan ya Kak Laras ya. Boleh. Aku adalah perempuan kelahiran Bandung. 9 Juli 1997 yang aktif dan energik. Tinggal di Komplek Cimindi Raya, Blok AL 14 RT 4 RW 13, Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi Utara. Aku senang melakukan segala hal dengan riang gembira, karena tindakan yang lahir dari hati, yang bahagia, hasilnya akan jauh lebih baik dan dari maksimal. Oke. Lalu selanjutnya, Kak Laras Nisa ini ternyata, achievement sama apa ya? Public speaking experience-nya benar-benar expert sekali. Kalau saya bacakan semuanya, bolehlah. Walaupun panjang, saya bacakan semua. Hebat banget ini. Mungkin bisa menginspirasi kakak-kakak semua ya. Achievement-nya, di tahun 2019, Best Bina BNI Wilayah Bandung Page 8. 2018, juara 1 Duta Genre Kota Bandung 2018. 10 besar Duta Genre Jawa Barat, dan Mojang Wakil 1 Kota Cimahi. Oke. Jadi Kak Laras ini juga dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan tahun 2014 sampai 2018. Dan sekarang di DJRI Public Speaking and Broadcasting School. Oke. Dan untuk kontaknya, apabila kakak-kakak, kan aku udah save. Bagi kakak-kakak yang belum save, ini bisa kontak Kak Laras di 0899 9567 172. Saya ulangi, 0899 567172. Sepertinya sedikit sekali. Oke, kemudian untuk public speaking experience-nya. Jadi Kak Laras ini insya Allah akan benar-benar expert about public speaking. Yang pertama, MC Book Launching Conglomerate Mindset, kemudian ada narasumber program kependudukan dan keluarga berencana Kota Bandung, kemudian MC sosialisasi dan pembinaan program genre sexual awareness, kemudian MC workshop pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, MC Grand Final Putra Pariwisata Indonesia 2020, dan kemudian ada moderator talk show, public speaking, dan personal branding Stikom Bandung 2020. Wow, sangat luar biasa untuk expert di bidang public speaking-nya. Oke, kakak-kakak, jadi nanti kita akan melaksanakannya dalam sistem panel diskusi. Apabila Kak Laras Nisa kemudian menyampaikan materi, kemudian kakak-kakak ada yang bertanya, nanti akan saya berikan waktu. Tapi apabila belum selesai dalam penyampaian materi dari Kak Laras, mohon untuk tidak memotong dari pembicaraan. Begitu, terima kasih waktu saya berikan sepenuhnya kepada Kak Laras. Terima kasih. Aduh, ya. Terima kasih, Kak. Sebelumnya, Pak Unmas Sobirin juga mohon izin, Pak, untuk bisa sharing sama teman-temannya. Kak Imanul Muslim juga terima kasih. Dan untuk teman-teman semua, ini luar biasa sekali ya, kesempatan yang luar biasa. Mengingat saya juga masih sama-sama belajar di sini. Jadi kita sistemnya sharing aja ya. Nggak usah takut untuk bertanya, jadi jangan sampai cuma satu arah.
Kalau yang biasanya nih hari Sabtu waktunya istirahat, waktunya kita main atau mungkin kita santai-santai ya, tapi teman-teman luar biasa di sini punya semangat buat kita belajar bareng. Jadi itu tadi teman-teman semua, Laras di sini mau sharing sama teman-teman semua tentang gimana nih motivasi apa, bagaimana cara kita untuk meningkatkan percaya diri kita khususnya dalam public speaking. Karena yang kita ketahui sendiri ya, apalagi kita sebagai seorang aktivis, dan saya pribadi gitu di depan teman-teman semua, teman-teman yang berprestasi luar biasa. Tadi yang dikatakan Pak sama Bapak owner Gria Peradaban ya, aduh ini saya deg-degan juga sebenarnya untuk bisa ngobrol di depan teman-teman semua, karena mumpuni nggak ya nih ilmu sama skill yang saya punya untuk saya share ke teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, sampaikanlah walau itu cuma 1 ayat. Kalau misalkan kita harus nunggu setinggi apa untuk share, nggak akan bisa ada kesempatan gitu. Jadi teman-teman semua, public speaking nih, boleh, apa nih yang teman-teman tahu tentang public speaking? Kemampuan kita berbicara, tentunya di depan umum kan ya, di depan orang-orang banyak. Nah, boleh deh dibuka sama pertanyaan nih. Apa yang bikin teman-teman gak pede, sama permasalahan apa aja sih yang biasanya teman-teman, aduh nih public speaking, aduh nih harus ngomong di depan umum. Permasalahan apa aja yang kadang suka menghambat teman-teman buat takut? Boleh deh. Ada yang mau jawab? Dari tiap teman-teman misalkan, apa aja nih yang biasanya teman-teman bikin nggak pede atau takut untuk ngomong di depan umum? Boleh, silahkan di-unmute Silahkan aja dulu. kakak-kakak yang mau menjawab, silahkan. Aku juga boleh jawab nggak Kak Laras? Boleh semuanya. Boleh. Full moderator boleh ya berarti? Boleh. Kalau aku yang bikin suka apa ya, nggak nyaman waktu itu biasanya pertama takut salah, takut ngomongnya salah. Kemudian yang kedua takut kilir lidah, belibet, kan kadang kalau ngomong huruf R, L, P gitu biasanya belibet gitu, jadinya sering apa ya, salah kata gitu, kesilir lah lidahnya. Terus yang ketiga itu karena kehabisan materi Kak, biasanya kalau lagi sambutan gitu, aduh habis ini mau ngomong apa gitu, biasanya di situ sih yang bikin kita jadi down kalau mau ngomong di depan orang banyak. Oke, boleh. Boleh temen yang ini tunjuk aja ya 2 orang ya. Buat Kak. Boleh, siapa? Ya. Ya, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang Kak Laras. Kalau menurut saya, kalau Kak menurut Putri, saya, boleh? Terkadang itu kayak takut salah juga gitu loh Kak. Oh nanti kita tanya tapi kayak salah gitu. Terus nanti takutnya kayak kondisinya nggak memungkinkan, kayaknya kurang asik nih kondisinya. Jadi kayak ngomong tuh kayak ngelantur sendiri gitu loh Kak. Jadi kurang gitu, kurang pedenya karena itu. Ya terima kasih Kak Laras. Sama-sama Kak Putri. Ada lagi? Oke, kalau dari Sania. Boleh Sania. Kalau dari Sania sendiri, kalau Sania sih nggak ada masalah untuk kepercayaan diri ya. Cuman takut, iya tadi takut salah. Kalau untuk pembawaan MC formal itu, iya itu takut salah menyebut nama atau gelar kayak gitu. Cuman selebihnya ya percaya diri aja. Cuman kalau untuk yang informal kayak yang kita asik-asik aja, itu takut untuk kalau audiensnya nggak bisa kerjasama gimana kayak gitu. Soalnya pernah kan kayak nge-MC abis itu, aduh kok audiensnya krik-krik kayak gini, ya kayak gitu. Terus kalau untuk pidato atau sambutan kayak gitu, nggak ada masalah sih. Yang penting Sania harus menyiapkan dari awal gitu. Gitu sih kalau dari Sania. Oke, Kak Sania, makasih. Jawab dulu sedikit nih ya. Sebenarnya tadi dikatakan untuk kepercayaan diri memang udah ada misalkan. Tapi dengan hal-hal untuk ada hal yang tidak kita lakukan karena kita tidak berani, itu salah satunya juga karena kita tidak pede kan. Jadi itu masih masuk gitu sama kepercayaan diri kita. Yang pertama adalah ketika kita dipercaya untuk bisa membawakan suatu acara, ketika kita bisa diberikan kesempatan untuk dikasih mic nih, kita dikasih kepercayaan untuk bisa ada di depan, itu sebenarnya adalah suatu amanah yang keren banget gitu. Dengan teman-teman mengiyahkan untuk oke deh saya mau, itu adalah suatu langkah yang luar biasa gitu, daripada yang orang-orang yang punya kemampuan, punya kepercayaan diri, atau mungkin punya ilmu yang lebih banyak gitu daripada
teman-teman semua, tapi belum tentu mereka bisa berani ada di posisi teman-teman. Yang pertama adalah kita tuh jangan sampai memberikan suatu penilaian yang kurang terhadap diri kita sendiri. Kayak gitu. Untuk kepercayaan diri, jangan sampai kayak, ini pengalaman saya pribadi ya, ketika kita harus ngisi acara kantor misalkan. Aduh, saya harus ngomong di depan nih. Sementara audiensnya pemimpin-pemimpin, terus juga pegawai-pegawai yang memang udah senior, misalkan. Wah, ini saya mampu nggak ya dengan ilmu yang saya miliki? Secara nggak langsung itu saya sudah memberikan nilai yang rendah terhadap diri saya sendiri. Kayak gitu. Jadi yang perlu teman-teman pikirkan adalah, saya punya value lebih, kenapa saya yang diamanahi untuk bisa ada di depan. Kayak gitu. Itu yang secara tidak langsung bisa membangun kepercayaan diri. Oke, saya siap untuk maju. Kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, teman-teman harus membayangkan nih bahwa orang-orang yang ada di depan teman-teman, ketika teman-teman ada di depan, adalah orang-orang favorit. Orang-orang yang teman-teman senangi. Orang-orang yang teman-teman favoritkan. Karena pada akhirnya itu tidak akan membuat kita canggung. Kayak gitu. Sama halnya seperti saya juga sebelumnya, aduh ini gimana ya teman-teman Gria Peradaban, orang-orangnya gimana, tapi oke, mereka orang-orang favorit, orang-orang yang saya senangi, mereka adalah pemuda-pemuda keren yang berprestasi, dan akhirnya kayak, wah, saya senang nih ada di depan teman-teman, dan itu yang akhirnya bisa mematik semangat teman-teman, memunculkan aura teman-teman untuk seneng gitu ada di depan, gitu. Kayak misalnya ada yang bilang ya, kalau misalkan untuk berbicara di depan, kalau teman-teman takut, lihat aja ke jidatnya, gitu. Lihat aja ke jidatnya, atau misalkan jangan lihat mukanya, lihatnya ke arah alis atau ke atasnya, jangan lihat mukanya kalau teman-teman takut. Pernah nggak dengar istilah kayak gitu? Sering kan ya? Kalau misalkan malu, udah aja anggap aja, jangan anggap orang, anggap aja apa gitu. Sebenarnya itu adalah persepsi yang kurang tepat. Mengapa? Karena ketika teman-teman misalkan ikut nih, udah deh, saya liatin jidatnya aja. Siapa tahu orang yang nantinya nanya ke teman-teman dan teman-teman takut gitu untuk melihat matanya, ngelihat jidatnya, bisa baper. Kayak, ada apa nggak di jidat saya? Misalkan, sampai akhirnya kan menimbulkan asumsi yang negatif gitu antara teman-teman sama si audiens, dan akhirnya auranya jadi nggak enak kan, si situasinya jadi nggak enak, atmosfernya jadi negatif gitu. Jadi, tetap aja matanya. Tatap aja wajahnya gitu dengan asumsi bahwa teman-teman dia adalah orang favorit saya, sehingga teman-teman akan luruh dengan sendirinya untuk aduh takut nih, aduh deg-degan, nggak kayak gitu. Dengan apa? Dengan asumsi teman-teman sendiri tidak menjatuhkan percaya diri teman-teman, jangan beranggapan yang negatif terhadap diri teman-teman sendiri, kayak gitu. Dengan apa? Dengan adanya persiapan yang matang tentunya. Seperti tadi nih, takut aduh, saya takut nih lidah saya ini apa tahu-tahu beda gitu kata-katanya, mau ngomong apa jadi apa, tadi yang kata Kang Ikhwan ya. Aduh, saya takut nih kayak misalkan ini. Nah, itu semua bisa diantisipasi dengan adanya preparation, dengan adanya sebuah persiapan dari yang sebelumnya nih. Teman-teman biasakan membaca buku misalkan, atau membaca sebuah bewara ketika teman-teman lagi di jalan misalkan. Ada iklan nih, atau enggak baca buku, suaranya dibesarin aja, nggak apa-apa. Itu sebagai salah satu cara latihan yang sampai saat ini saya lakukan gitu. Untuk baca, suaranya dibesarkan, sehingga kita bisa tahu nih, kita bisa mengukur, oh oke, ini suara saya, kalau lagi ngomong tuh kayak gini. Atau misalkan teman-teman bisa rekam suara saya ngomong, itu udah direkam, teman-teman dengerin lagi, kayak, oh, aku ternyata kalau ngomong kayak gini ya, gitu. Sehingga ada teman-teman bisa mengkoreksi secara sendiri gitu. Oke, nanti dilanjut lagi direkam. Nah, itu dengan adanya preparation, bukan hanya dengan intensitas latihan yang memang harus sering, kita juga harus menambah wawasan kayak gitu. Karena takut kehabisan tema, takut kehabisan kata-kata. Tapi ketika teman-teman mempersiapkan itu dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang teman-teman cari, otomatis teman-teman bakal ada tema-tema yang lain seperti itu. Nanti salah satunya saya bakal bagi tentang bridging. Itu bridging bagaimana kita yang menjembatani gitu dari satu topik ke topik lain. Nah, itu nanti ada selanjutnya kita bahas ya tentang bridging. Tapi itu untuk preparation itu hal yang utama. Karena kalau misalkan teman-teman naik tanpa persiapan, otomatis turun tanpa penghormatan. Tentunya ada persiapan yang harus teman-teman kelola nih dengan baik, kayak
biasanya saya pribadi nih seminggu lagi, misalkan 2 minggu dikabarin mau nge-MC atau ngisi acara. Berarti dalam 1 minggu itu, wah harus tahu nih acaranya kayak apa. Terus juga tema acaranya seperti apa, audiensnya seperti apa, dan itu harus dipelajari. Kadang ada momen tertentu di mana, oh oke deh, saya ngajak teman aja deh main. Nanti ketika main, misalkan, di situ kita sharing, diskusi, sesuai dengan tema yang bakal nanti dibawakan gitu ketika MC. Kayak gitu. Misalkan mau ada talk show nih tentang personal branding yang waktu itu yang pernah saya isi. Berarti saya sharing nih sama teman, kayak, kalau menurut kamu personal branding itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Sama, dan ini juga dilakukan sebelum saya ada di sini sama teman-teman semua. Saya sharing nih sama teman-teman yang lain. Sebenarnya permasalahan yang teman-teman alamin kalau mau public speaking apa nih? Kayak gitu. Dan sampai akhirnya terjawablah satu pertanyaan dan akhirnya bisa saya kembangkan dengan materi-materi yang saya miliki. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Jangan pandang rendah diri kita. Pertama itu, dapatkan poinnya bahwa kita harus punya percaya diri bahwa oke, saya bisa. Kenapa saya diamanahi? Kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa harus saya yang dipilih untuk berbicara di depan teman-teman? Karena mereka melihat bahwa saya mampu. Kalau orang-orang bisa melihat kita mampu, masa kita sendiri kayak, aduh nggak pede. Oke? Yang kedua adalah materi yang teman-teman miliki. Itu harus, teman-teman harus preparation-nya kuat. Selain latihan, juga materi yang bakal teman-teman share. Gitu. Itu untuk mengantisipasi bagaimana teman-teman kehilangan tema dari pembicaraan atau kata-kata yang mau diomongin apalagi nih gitu dengan adanya si preparation itu. Dan yang kedua, mungkin ini akan sedikit lebih relax ya, mengingat sekarang kita via Zoom kan, teman-teman nggak kelihatan full body semua ketika berbicara di depan, lebih relax karena kita duduk. Terus juga ada kamera di sini, teman-teman bisa mengontrol wajah teman-teman sendiri gitu dengan adanya layar handphone. Tapi ketika nanti teman-teman berbicara langsung, teman-teman harus relax. Seperti itu. Karena rasa ketakutan, rasa deg-degan, itu yang nantinya akan menghambat aliran darah teman-teman dan suplai oksigen ke otak sampai pada akhirnya mendek kayak ngomong apa lagi nih kayak gitu. Jadi relax your body. Teman-teman harus relax, ambil nafas, dan untuk jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Karena itu pastinya akan secara tidak sadar itu bisa dilihat orang, tapi kita sendiri kadang tidak sadar. Kayak lagi ngomong, gerakan tangannya, jadi teman-teman kayak gini. Sering kan kayak gitu, karena deg-degan, jadi pengalihan rasa deg-degannya tuh ke tangan, atau enggak ke kaki, misalkan kakinya gerak-gerak, atau pas lagi ngomong kayak gini. Sebenarnya itu hal yang sah-sah saja dilakukan, selama itu tidak lebih dari 3 detik. Jadi teman-teman semua, kita, itu nggak masalah, tapi kok sering, jadi gimana ya teman-teman? Karena menurut saya, itu sampai akhirnya akan memecah fokus si audiens. Nah, itu bisa diantisipasi dengan misalkan teman-teman deg-degan, gak apa-apa, kepal aja tangannya, keras kayak gini, ada di depan, taruh di atas perut kan kayak gini nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman deg-degan, it's okay kayak gini, karena nanti orang-orang nggak akan kelihatan gitu. Asal jangan pas lagi gini, jadi teman-teman, jangan kayak gitu ya, tetap relax kayak gitu. Untuk menghilangkan rasa deg-degan, teman-teman bisa kok kayak, aduh, aku mau ngomong apa lagi ya? Coba interaksi sama audiensnya. Jadi gimana Bu kesannya? Atau gimana Kak yang tadi? Sampai akhirnya teman-teman, kalau misalkan dia bisa melontarkan suatu statement, wah bisa dikembangin lagi nih sama apa aja yang tadi si bapak atau ibu yang teman-teman lontarkan itu bilang. Kayak gitu. Ada banyak cara untuk teman-teman bisa mengantisipasi. Sama halnya untuk nervous di awal, misalkan baru datang nih, aduh, ngomong apa ya? Ini dia, misalkan Kang Jajang, misalkan Kang Jajang Jalaluddin, aduh, juga nih awal masuk nih mau ngomong apa nih, kayak ya Bu, saya ini, misalkan bisa diawali dengan adanya ice breaking gitu, ice breaking ringan di awal kayak, waduh Kak, tanpan sekali ini Kakak berangkat dari mana? Di sini ada yang paling jauh di mana? Nah, itu bisa dibuka sebagai icebreaker awal gitu. Agar nanti teman-teman nah itu bisa diantisipasi caranya seperti itu.
Sudah terjawab? Ada lagi yang masih mengganjal, yang menjadi permasalahan untuk teman-teman akhirnya takut gitu untuk berbicara di depan? Kang Ihwanul ada lagi misalkan? Apalagi Kang? Selain tadi latihan untuk lidah yang kayaknya udah dulu Kak. Nih. Udah dulu, oke. Yang kedua, mungkin di sini kita langsung masuk ya sama materi Brain of You. Ketika teman-teman nanti udah bisa punya bekal nih, udah siap preparation-nya, prakteknya udah banyak, teman-teman harus memiliki Brain of You tersendiri. Brain of You ini gimana sih ciri dari teman-teman? Kayak misalkan, Choky Sitohang, salah satu MC hits ya, yang ada di tanah air. Choky Sitohang nih, kayak kalau misalkan kita ngomongin MC, ganteng, karismatik, kayak otomatis kita tahu kan, Choky Sitohang banget nih. Atau misalkan ada yang humoris, yang kayak tiba-tiba kita punya imagine tersendiri, oh ini pasti si MC-nya si ini nih, kayak gitu. Itu adalah brand. Jadi ketika teman-teman memang memfokuskan untuk bisa, oke nih aku fokus pengen jadi MC misalkan, teman-teman punya brand, teman-teman ingin dikenal dengan ciri khas teman-teman yang seperti apa. Dan ini adalah hal yang paling penting, yaitu jadilah diri teman-teman sendiri. Jangan sampai kayak, aduh aku nggak pede nih, suara aku tuh cempreng misalkan, suara aku tuh kalau ngomong cepet, kayak aku tuh cadel, kayak aku nggak bisa kayak gini karena MC-MC terkenal itu mereka karismatik kayak gini. Jangan, tapi tetaplah jadi diri teman-teman sendiri, kayak gitu. Tonjolkan apa yang memang itu menjadi ciri khas teman-teman, karena orang-orang akan kenal karena ciri khas teman-teman sendiri, kayak gitu. Jangan sampai kita terfokus untuk menjadi diri orang lain gitu, sampai akhirnya teman-teman lupa bahwa sebenarnya ciri khas teman-teman itu punya nilai. Kayak kalau di Jawa Barat, di sini ada contohnya Kak Cindy. Dia itu sebenarnya protokol Jawa Barat. Jadi kerjanya di Gedung Sate ya, di sini di provinsi. Dia juga salah satu mojang di Jawa Barat. Nanti mau dia itu ngisi cadel. Kenapa Pak? Dia kapan-kapan berkenan mengisi di Gria, sudah saya hubungi Mbak Cindy. Oh bagus, iya Mbak Cindy. Itu contohnya. Ajudan ya? Iya betul Pak. Ya. Cadel dia itu sebenarnya. Tapi pada akhirnya dia bisa sukses gitu. Maksudnya MC-nya jobnya banyak. Terus banyak orang-orang yang seneng gitu kalau dia jadi MC, banyak tawaran. Bahkan ini juga jadi tawaran juga ya di Gria Peradaban bisa ngisi materi. Itu karena dia cadel. Jadi jangan berfokus pada kekurangan teman-teman. Tapi oke, nggak apa-apa saya cadel. Saya cempreng nggak apa-apa nih. Itu ciri khas saya buat saya bisa ngomong di depan kayak ketika orang dengar itu aku gitu. Jangan jadikan kekurangan itu sebagai hambatan yang bisa bikin teman-teman, aduh aku takut nih soalnya aku kayak gini. Gak, maju aja dengan ciri khas teman-teman sendiri gitu. Jadi diri sendiri. Dan ketika tadi misalkan dengan adanya kata yang bingung nih, patah-patah, misalkan ngomong apa lagi ya, terus gimana ya. Nah, itu nanti disambung sama yang namanya ice breaking. Kayak gitu. Icebreaker ini sebenarnya ada yang bilang ice breaking, ada yang bilang icebreaker, tapi yang betul itu sebenarnya yang saya pelajari itu icebreaker, kita sebutnya di sini. Jadi ini adalah salah satu trik ya, aktivitas teknik bagaimana kita bisa mengembalikan fokus si audiens gitu dengan cara-cara yang kreatif. Bisa jadi dengan adanya jokes, terus juga adanya cara-cara dengan gerakan, dengan mengajak audiens berpikir gitu, sampai akhirnya yang audiens misalkan pematerian lama nih dari sejam, 2 jam, 3 jam, otomatis kan ngantuk juga gitu ya audiens ngedengerin lama-lama. Terus juga kita juga bingung kan harus ngajak ngobrol apa lagi nih dengan tema kita yang mau ngomong apa lagi kayak gitu. Nah ini ice breaking ini bisa jadi salah satu jawaban buat teman-teman semua yang masih bingung. Bisa dengan, jadi ada banyak caranya ya. Karena ini tadi sebenarnya kan pengen santai aja ya, biar nggak usah ada PowerPoint. Jadi saya udah tulis poin-poinnya, barangkali teman-temannya mau diingat-ingat boleh nih. Yang pertama itu ajak mereka untuk berpikir. Bagaimana kita mengajak audiens untuk berpikir? Itu tips yang pertama. Gimana nih caranya? Misalkan, kalau misalkan teman-teman udah sering kali ya kayak yang dengar, coba
kalau misalkan saya bilang siang, tepuk siang sekali, atau enggak tepuk bebek, nenek itu udah biasa banget kan ya. Ini ada tips yang banyak. Kalau teman-teman bisa nonton YouTube-nya Kak Alan Albana, itu salah satu guru saya di JRI Public Speaking School. Teman-teman boleh lihat di YouTube-nya, itu banyak banget tips-tips icebreaker yang dia kasih. Tapi ini salah satunya gimana cara kita mengajak berpikir ke audiens. Misalkan kelihatan nih audiens yang udah ngantuk. Kayak, oke, Pak, silakan. Saya punya tebak-tebakan nih. Ya gimana misalkan. Itik-itik ayam-ayam, itik-itik ayam-ayam. Ada berapa ayam? Kayak, oh iya ya. Audiens otomatis ikut berpikir kan, dari yang tadinya ngantuk, dari yang tadinya, aduh gimana ya, kayak langsung, oh iya, mereka mengingat lagi, terus kayak, dan pada akhirnya fokus mereka akan kembali lagi ke kita. Seperti itu. Itu salah satu teknik icebreaker bagaimana cara kita berpikir, dengan cara kasih tahu dulu aturan mainnya, lalu kita contohkan, dan yang ketiga, kita kasih kesempatan untuk mencoba. Oke? Kasih tahu dulu aturan mainnya. Kayak, Pak silakan maju misalkan. Atau teman-teman semua hadirin yang ada di sini silakan. Saya akan memberikan suatu tebakan. Tinggal ditebak berapa jumlah ayam yang akan saya katakan. Ayam-ayam itik-itik ayam. Nah, di situ. Sehingga teman-teman, oh oke, audiensnya berpikir. Dari yang tadinya sibuk, dari yang tadinya ngantuk, terdistract kayak gitu dengan adanya. Oke, ikut berpikir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita mengajak audiens untuk bergerak. Ini sangat efektif untuk acara-acara yang memang waktunya lama ya, kayak seminar, terus untuk pematerian yang butuh waktu berjam-jam, kayak gitu. Otomatis mereka perlu meregangkan otot kan ya, si audiens untuk mengembalikan mood-nya lagi. Itu dengan cara untuk mengajak audiens juga ikut bergerak. Misalkan, Pak, kalau misalkan saya bilang bituan misalkan, Bapak tepuk tangannya kayak gitu ya? Oh iya siap. Oke, audiens siap ya? Bituan misalkan. Nanti mereka semua ikut kayak gitu. Kalau saya bilang bitu, oke, nah kayak gitu. Itu salah satu bagaimana cara kita bergerak. Atau enggak misalkan si audiensnya disuruh maju ke depan. Pak, kepala pundak lutut kaki, tapi gerakannya dibalik ya, misalkan kepala pundak lutut kaki, jadi kepalanya ada di kaki. Nah itu udah lebih kompleks lagi gitu, jadi lebih memecah suasana lagi gitu, dari yang tadinya ngantuk itu lebih energik lagi, karena kalau tadi cuma sekedar berpikir, kayak ini udah berpikir ada gerakannya juga. Nah itu bisa dijadikan salah satu tips nih buat teman-teman yang bingung mau ngapain lagi ya. Ada bahan dari pertahapnya aja banyak gitu untuk si icebreaker itu. Dan yang paling ringan, ada gimana dengan yel-yel misalkan. Boleh deh nih yang sebelah kiri, misalkan di sayap kiri. Bikin deh yelnya, bilang, misalkan, Bang, keren. Misalkan yang kiri, boleh nih yel-yelnya ujungnya ditambahin apa, misalkan. Yang sebelah kanan, misalkan, yel-yel gerakannya. Salah satu tips juga icebreaking buat teman-teman biar nggak, sebenarnya icebreaking tuh nggak harus itu lagi gitu, nggak harus ini lagi, ada yang melibatkan pikiran dan lain sebagainya. Nah, kayak tadi yang udah disampaikan itu tentang icebreaking. Terus gimana tentang bridging? Ada yang tahu bridging? Ada yang tahu bridging? Jadi bridging ini hal yang menjembatani ya, hal yang menjembatani komunikasi. Ketika teman-teman misalkan jadi moderator, kalau moderator kan otomatis kita yang menjembatani dari pemateri ke pemateri satunya, pemateri dengan audiens, dan otomatis kita juga harus punya selain segudang pertanyaan yang ada di kita lontarkan gitu. Kayak Pak gimana sih sebenarnya untuk Bapak bisa ini itu kan kita perlu persiapan materi tadi ya yang sudah dijelaskan. Tapi dengan adanya bridging sehingga kita bisa menjembatani, ini tuh ringan, tapi sering banget kita pergunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kayak teman-teman mau ngobrol sama teman yang lainnya, misalkan. Teman yang satu tuh seneng Korea, boyband, kayak joget-joget gitu, kayak ngomongin Korea. Kamu tahu sih Super Junior, kamu tahu nggak sih atau apa gitu, film-film drama, kayak teman punya selera yang teman tuh kurang gitu, punya minat yang kurang untuk dramanya, untuk
dance-nya, tapi teman-teman tuh suka di make up-nya dan teman-teman pengen untuk mengalihkan si tema pembicaraannya tuh biar nggak menjurus ke situ. Nah, bridging ini adalah kunci bagaimana teman-teman bisa menjebatani si topik pembicaraan yang teman-teman sebenarnya kurang kuasai, yang teman-teman kurang sukai, tapi dengan cara yang sopan. Ini adalah ilmunya bridging. Kayak gitu. Gimana caranya? Ambil kata kuncinya. Kayak tadi misalkan. Kamu tahu nggak sih, si boyband si itu tuh Super Junior Korea gitu, atau enggak si Blackpink, kamu tahu gak sih, dia tuh si ininya. Teman-teman kurang kuasai nih tentang tema ini. Teman-teman kurang suka, kayak Korea, ambil kata kuncinya salah satu. Korea. Oke, Korea ya. Itu tadi boyband sama girl band-nya kan, sama dramanya. Tapi Korea tuh make up-nya bagus juga gak sih? Kayak, aku tuh seneng banget loh sama make up Korea. Sampai akhirnya dia teralihkan. Oh iya bener, make up-nya tuh bagus loh, gini. Ini dari skincare-nya, dari ininya. Itulah. Akhirnya teman-teman yang tadinya tidak menguasai pembicaraan tentang boyband dan girlband teralihkan kan sama pembicaraan yang ingin teman-teman tahu gitu. Maksudnya kalau misalnya teman-teman sukanya di make up. Kayak gitu. Terus misalkan di depan nih. Aduh bingung nih kata-katanya mau apa lagi misalkan. Lagi bacain. Biasanya kan kalau misalkan MC di depan harus sponsornya kasih tahu ya, sponsornya disponsori oleh apa aja. Biasanya gitu kan, kalau buat teman-teman misalkan isinya udah atau nanti suatu saat akan menjadi MC di sebuah acara, itu pasti akan disuruh untuk menginvoice-kan lagi gitu sih. Sponsornya ini. Misalkan dari yang, oke Bapak terima kasih atas sambutannya. Misalkan, aduh gimana ya ini nyambunginnya. Dan acara ini disponsori oleh, kan kurang gitu ya untuk penjembatanannya. Nah, di ilmu bridging ini kita dikasih tahu ilmunya, kayak salah satunya tadi, ambil kata kunci. Kayak misalkan, terima kasih Ibu atas sambutannya. Misalkan ada lagi hadir. Ibu cantik sekali sudah datang ke acara ini. Luar biasa cantik banget. Kayak, oke nih buat para audiens yang mau tetap cantik juga nih kayak Ibu. Bahwa kita juga disponsori loh oleh, misalkan disponsorinya sama si kosmetik. Ini yang membuat kulit kita gini-gini. Nah, itu dia. Yang membuat kulit kita halus, cantik gitu. Salah satu sponsor kita sama kayak ibu ini, cantik sekali kayak gitu. Ambil kata kuncinya. Kayak gitu untuk bridging. Dan ini berlaku bukan hanya ketika teman-teman mempraktikkan public speaking di depan aja ya, tapi juga bagaimana teman-teman bisa melakukan ini di kegiatan sehari-hari. Kalau saya pribadi sih di tempat kerja, kayak misalkan gimana ngobrol gitu sama pimpinan atau ngobrol lagi sama senior-senior yang wah ngomongnya udah kayak kerjaan, kayak ekonomi, terus juga ini nih bunga, ini bank. Memang saya bergerak di perbankan kan, kayak ini nih deposito, ini bunganya, kayak aduh, itu belum saya kuasai gitu. Sementara kita dituntut untuk bisa tetap bersosialisasi dan berbaur dengan mereka yang ini, kayak bisa banget teman-teman pakai kayak gitu, khususnya di dunia public speaking ya. Kayak gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang paham? Atau gimana? Silakan bagi kakak-kakak yang mau bertanya, boleh banget ini tadi. Boleh? Sambil berjalan aja kita sharing. Sambil berjalan kita sharing ya. Boleh, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, Elisa. Boleh Kak Jajang. Ya, saya Jajang ingin menanyakan masalah enggak. Tadi kan yang saya dapat itu untuk sebagai mungkin audiensnya itu sekitaran ya itu. Nah, kalau kita isi satu seminar, harusnya kan pasti harus benar. Jadinya ada yang bilang dari suaranya kurang jelas ya Kak Jajang. Bentar, mohon maaf Kak. Ya, suaranya ada yang ini ya, coba. Oke, sambil nunggu pertanyaan Kak Jajang kali saya tambahkan lagi ya.
materinya. Mungkin untuk teman-teman yang memang punya menaruh minat lebih di bidang MC atau public speaking gitu, teman-teman bisa belajar dari, kalau sekarang tuh lagi marak banget bikin ini ya, podcast kayak gitu. Karena sebenarnya ilmu podcast itu banyak banget yang bisa teman-teman ambil. Sama dengan saya sendiri masih belajar gitu untuk podcast gitu. Kenapa sih kayak sekarang kan banyak banget ya kita nonton YouTube misalkan, ngelihat review orang, ngelihat orang info-info tuh dari YouTube gitu. Kayak sebenarnya itu bukan hal yang salah gitu, tapi kalau teman-teman pengen benar-benar belajar dan fokus sama si bidang public speaking itu, coba deh teman-teman bikin rekaman sehari-hari. Kenapa? Karena ketika kita ngelihat YouTube atau kita bikin video, sebenarnya orang-orang akan fokus yang terbagi gitu, bukan cuma sama suara kita, bukan cuma sama kitanya aja gitu, tapi dari video, dari visualnya gitu. Itu akan terpecah halnya ketika teman-teman melatih dengan suara teman-teman direkam. Karena ketika direkam, itu teman-teman tidak memunculkan ekspresi, tidak ada ekspresi yang terlihat, tidak ada gerakan tubuh yang terlihat lain seperti video gitu. Tapi bagaimana teman-teman bisa menyampaikan pesan dengan ekspresinya harus dapat, intonasinya dapat, artikulasinya bagus gitu. Cuma dengan suara gitu. Dan itu salah satu latihan yang paling efektif kalau menurut saya. Karena ketika teman-teman sudah bisa nih, suaranya udah bisa jago, suaranya udah bisa bagus, udah enak nih cara penyampaiannya, otomatis ketika teman-teman harus ada di video atau teman-teman harus ada sharing di depan orang-orang yang melibatkan gerakan badan dan full body teman-teman kelihatan, itu udah nggak masalah lagi. Kalau misalkan si suaranya dari artikulasi, terus ekspresinya udah dimunculkan cuma lewat suara, itu otomatis udah enak. Karena teman-teman tinggal nambah ekspresi, tinggal nambah preparation, kayak itu udah oke. Jadi coba teman-teman latihan dari gimana nih direkam, atau ketika teman-teman, biasanya kalau teman-teman di sini ada yang dikasih temennya punya online shop nih, misalkan mau dong, boleh dong kamu snapgramin makanan aku misalkan. Nah itu teman-teman bisa sambil latihan, kayak halo teman-teman semua, saya dapat makanan nih dari ini. Nah itu mulailah dibiasakan kayak gitu. Jangan karena ini snapgram aku pribadi, ya udahlah gini aja. Nggak apa-apa. Bayangkan aja kalau teman-teman ini udah jadi seorang MC handal misalkan, udah jadi voice over yang wah ini saya nih punya suara nih. Maksimalkan gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu kesempatan apa lagi yang bakal datang di hadapan kita. Ketika teman-teman udah dikasih kesempatan untuk ada di depan, review makanan, jangan lainnya kayak, ini followersnya aja masih segini gitu yang mau endorse aku, udah biasa aja. Jangan, kita maksimalkan setiap kesempatan, karena seorang yang expert pun lahir karena mereka diberi kesempatan gitu untuk bisa mempunyai kesempatan, untuk bisa mempunyai terbang gitu. Karena setinggi apapun jam terbangnya, ketika teman-teman diberi kesempatan untuk melangkah dan teman-teman mau untuk melangkah, ya itulah langkah awal di situ, kayak gitu. Jangan sampai rasa tidak percaya diri teman-teman menghambat semuanya, seperti itu. Saya pribadi pun sama, pada awal MC itu sampai kayak yang, aduh malu banget, ini ngomong apa lagi, sampai kayak yang krik-krik, udah ngomong, diem, kayak, audiensnya udah parah banget, sampai akhirnya bikin mood, aku juga ikut down kan, gitu, tapi nggak apa-apa, kalau misalkan saya nggak pernah ngelangkah, gimana saya bisa punya pengalaman yang itu tadi gitu. Kenapa ada pengalaman itu tuh, karena ya itu, dari setiap pengalamannya walaupun ada sebuah kegagalan, tapi setidaknya bisa saya pastikan kegagalan di satu momen itu tidak akan terulang untuk kesempatan di berikutnya. Walaupun di kesempatan berikutnya akan ada kegagalan lagi, akan ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi ya itu menjadi pelajaran untuk langkah selanjutnya, kayak gitu. Sampai pada akhirnya pelajaran-pelajaran yang diambil di langkah-langkah selanjutnya adalah dengan level-level yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Jadi jangan disia-siakan. Kayak nanti teman-teman akan kenal lagi dengan ini. Ketika teman-teman tahu, misalkan, kamu yang nge-MC kemarin ya di acara ini, walaupun teman-teman, the power of sosmed ya, misalkan sekarang teman-teman nge-branding diri teman-teman di Instagram, misalkan. Karena sekarang zamannya, kayak sebelum kenal orangnya,
kepoin dulu sosmednya kan. Sebelum kita tahu orangnya, sosmednya dulu kita lihat. Nah, itu salah satu branding teman-teman dari sosmed teman-teman. Gimana teman-teman bisa menata diri teman-teman di hadapan sosmed dengan saya mau jadi MC yang dipandang sebagai orang yang fleksibel, misalkan ceria, edukatif. Ya, sinkronkanlah dengan postingan-postingan teman-teman yang ada di Instagram. Karena itu yang nantinya akan menjadi portofolio untuk customer atau teman-teman yang lain sebelum akhirnya narik teman-teman buat, oke, kamu mau nggak di acara aku? Dari Instagram, kayak gitu. Salah satunya terjadi untuk saya sendiri, gitu. Ketika saya nge-MC itu kali pertama saya nge-MC di Conglomerate Book Mindset itu, krik-krik ya, aduh ini kayaknya ownernya juga kapok deh ngundang lagi saya gitu ke sini, karena itu masih belajar banget gitu, dan saya cuman ya udah deh berani aja, kalau nggak gini gimana maju gitu. Walaupun kayaknya dia kapok deh ngundang saya lagi. Tapi ya udah saya posting fotonya, sampai teman saya yang waktu itu nggak ada di acara atau orang-orang di kalangan mana ngelihat foto itu, Laras kamu bisa nge-MC katanya. Bisa Pak, kayak oke, nanti kamu ikut ya di acara saya ini, kamu nge-MC lagi. Wah, itulah the power of sosmed dan branding teman-teman di sosial media gitu. Walaupun mereka nggak tahu gitu kesalahan apa, pembelajaran apa yang saya dapat di yang lalu. Oke, sekarang saya dipercaya lagi. Berarti kali ini kesalahan saya kemarin tuh kan banyak nih. Kemarin saya kayak gini. Berarti hari ini nggak boleh kayak gini. Oke, sekarang gini lagi. Majulah lagi gitu. Dan pada akhirnya kesalahan yang lalu bisa terantisipasi sehingga pas di momen yang kedua saya tidak seburuk kemarin kayak gitu. Gak masalah. Ketika preparation, persiapan dan teman-teman sudah latihan, maju aja kayak gitu. Itu adalah modal yang teman-teman punya. Ketika orang-orang bisa percaya sama teman-teman, kenapa teman-teman harus nggak percaya sama diri teman-teman sekalian? Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kendalikan. Fokuslah sama hal yang bisa kita kendalikan. Seperti persiapan, terus juga bagaimana respon orang kepada kita. Ada orang yang nggak suka ke kita nih, misalkan, jelek banget sih kayak gini. Itu hal yang tidak bisa kendalikan, respon mereka terhadap kita. Terus juga nanti ketika di depan audiensnya ngelihatnya kayak, ini apaan sih MC? Kok gini banget ya? Atau misalkan teman-teman ngelihat ada yang bisik-bisik, itu jangan-jangan depan, jangan-jangan ngomongin aku deh. Jangan-jangan aku jelek lagi di depan. Joy aja, karena itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Setidaknya ada banyak hal yang bisa kita kendalikan sebelum ada di situ gitu. Gak masalah. Saya sudah mengendalikan diri saya sendiri, saya sudah siap, saya sudah punya persiapan, saya dipercaya gitu. Saya maju. Itu salah satu triknya ketika teman-teman punya amanah untuk berbicara di depan, entah itu presentasi, nggak cuma MC aja ya, kayak teman-teman ngisi materi, atau teman-teman mereview produk gitu di sosmed teman-teman masing-masing, maju aja. Kalaupun ada yang tidak sesuai, ya udah nggak masalah, itu bukan hal yang bisa saya kendalikan. Kayak gitu, fokuslah sama semua yang bisa teman-teman kendalikan. Boleh Kang Jajang tadi pertanyaannya apa Kang Jajang? Sudah ada Kang Ihwan? Sudah ada. Boleh. Assalamualaikum Teh Lisa. Teh Lisa, mungkin singkatan dari Laras dan Nisa ya. Tips atau contoh ice breaking untuk audiens yang lebih tua atau para petinggi gimana ya Teh? Misal acara seminar Teh, apakah sama seperti tadi ya Teh? Pertanyaan. Oke. Terima kasih Kang Jajang atas pertanyaannya. Kang Ihwan juga terima kasih ya. Untuk ice breaking, untuk apa tadi yang lebih tinggi ya, misalnya lebih senior. Sebenarnya nggak masalah Kang. Yang namanya ice breaker atau ice breaking itu untuk kalangan muda maupun tua memang harus disesuaikan. Tapi ketika temanya adalah senang-senang, ya udah kita bawa happy aja kayak tadi. Pak, boleh dong maju di sini. Kayak sebenarnya ice breaking itu nggak harus berupa games, nggak harus apa. Maju di sini kayak, Pak minta pendapatnya dong menurut Bapak tentang acara ini gimana. Atau misalkan, Bapak kan sebagai pemimpin ya Pak. Nih, menurut Bapak gimana kalau misalkan di kantor misalkan gini. Tapi pertanyaannya jangan yang terlalu formal gitu kayak, Bapak dia punya anak buahnya gak nurut nih sama Bapak misalkan. Terus kalau Bapak disuruh bikin games nih buat anak buahnya, Bapak mau bikin games apa? Atau enggak, kalau Bapak anak buahnya butuh motivasi nih,
kira-kira Bapak mau ngasih hadiah apa nih Pak, kayak gitu. Itu misalnya itu sebagai ice breaking juga gitu. Kalau memang formal ya acaranya. Kalau yang tadi kan mungkin untuk informal ya, kita ajak dia bergerak, kita ajak dia untuk berpikir kayak gitu. Kalau misalkan dengan obrolan ringan juga itu bisa kayak tadi kayak gitu. Terus misalkan si bapaknya, aduh Bapak, saya lihat Bapak ini kemarin habis dari luar kota ya, luar biasa ya teman-teman semua kayak gitu. Icebreaker, itu juga udah berupa icebreaker. Luar biasa, misalkan kemarin saya lihat Bapak dari Jakarta, minggu lalu Bapak dari Bali misalkan, wah kemarinnya dari luar negeri. Enak banget ya Pak, gimana Pak pengalamannya nih? Bapak masih jet lag gak Pak? Atau itu juga sebagai icebreaker gitu. Itu juga sebagai icebreaker bagaimana si Bapak yang tadi, ya di mana audiens tadinya nggak ngeh kesana kemari gitu, tapi tiba-tiba kita memfokuskan menarik si audiens ke Bapak itu, otomatis kan mereka pun akan ikut tertawa kayak gitu. Apalagi yang kita kasih ice breaking-nya si Bapak yang pemimpin kita kan, otomatis anak buahnya pun akan oke gitu. Mereka akan punya rasa perhatian lebih seperti itu. Itu untuk yang formal ya, kayak tadi selain yang dengan gerak dan segala macam kayak gitu Kang Jajang. Sudah terjawab. Boleh ada lagi teman-teman semua pertanyaannya? Dilanjut aja sedikit lagi. Jadi sedikit pesan sih bahwa semuanya juga dimulai dari nol. Bahkan saya pribadi dimulai dari sebuah kegagalan, dari rasa malu saya, dari rasa ketidakpedean. Bahkan saya sampai berpikir bahwa kayaknya untuk jadi MC, untuk ngomong lagi di depan, orang-orang nggak akan percaya lagi deh dengan respon awal yang wah ini performa saya nggak banget gitu di awal. Tapi pada akhirnya ketika kita mau melangkah, ketika kita berani gitu untuk jalan gitu ke depan, akan selalu ada gerbang yang terbuka lagi gitu. Entah itu untuk pengalaman teman-teman untuk jadi MC lagi, atau teman-teman bisa ketemu lagi nih dari acara sebelumnya sama teman-teman baru dengan level dan ilmu yang lebih tinggi lagi. Kayak ketika teman-temanmu ikut, saya pernah ya kayak ikut MC, terus saya gagal. Kayak saya merasa, aduh nggak percaya deh, udah nggak percaya diri lagi. Terus ikut lomba lagi, saya gagal lagi. Tapi di kegagalan itu saya ketemu teman, dan akhirnya teman itulah yang membawa saya untuk, oke nih, kamu ikutan ini. Terus dan dia banyak membantu, banyak memberi ilmu, kayak wow, sampai akhirnya saya bisa ada di titik ini, kayak wah, itulah nilai dari sebuah kegagalan. Memang hasilnya tidak instan saat itu juga, tapi ketika teman-teman konsisten melakukan, teman-teman latihan, prepare, semua bakal terjawab seiring berjalannya waktu dan kegigihan teman-teman. Betul nggak? Karena Tuhan pun tidak akan merubah suatu umat kalau memang umatnya tidak mau merubah takdirnya sendiri, kan? Kayak gitu. Mungkin itu aja ya, Kang. Boleh mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya gitu. Nah terus yang satunya lagi, kita kendali di sound system yang buruk sekali. Jadinya ketika kita ngomong, cuma di depan aja. Dan di belakang tuh mantul-mantul, suaranya nggak kedengeran. Jadinya para audiens itu sama kita, yang belakang pada ribut semua. Nah itu gimana cara ngatasinnya kalau yang belakang itu ribut, Kak? Jadi yang kondusif itu cuma bagian depan. Cuma 500 depan kondusif, 500 belakang itu ribut gara-gara soundnya nggak bagus gitu. Terima kasih. Oke. Jadi salah satu trik untuk kita menarik perhatian dari audiens adalah bagaimana kita membagi pandangan. Oke, mungkin itu nggak masalah, betul kata Kang Ihwan. Untuk 10, 20, 30 audiens, itu kita masih bisa membagi pandangan satu sama lain. Betul begitu. Ya. Tapi ketika 500, 1000 bahkan, kita hanya bisa membagi pandangan secara general. Kayak, yang di sana, yang di ujung sana, sekarang yang di belakang. Nah, bisa jadi Kang Iwan kalau untuk yang 500 pendengarnya itu posisinya jauh nggak di belakangnya? Dari tempat Kang Iwan berdiri, apakah memungkinkan nggak untuk menghampiri gitu saat itu? 500 depan itu kurang lebih 20 meter, jadi masih bisa. Tapi yang 500 ke belakang, itu sinyal dari mic-nya akan hilang, Kak. Apalagi oke. Kalau kabel udah nggak nyanda lah. Iya, baik. Iya. Oke. Yang pertama adalah, kalau itu kan masalah teknis ya. Sebenarnya masalah teknis itu
di luar tanggung jawab kita sebagai MC di hari itu. Karena ketika itu kita dikasih amanah untuk menjadi MC, tugas kita adalah memandu suatu acara kan. Bagaimana itu bisa berjalan lancar. Tapi kendala teknis sebenarnya itu dipersiapkan oleh si bagian teknisinya sendiri. Itulah gunanya ada GR. Kenapa kita harus ada gladi resik 1 hari sebelumnya? Itu untuk persiapan. Bagaimana nanti besok nih misalkan cek sound dulu, terus juga kita survei lokasi dulu, memungkinkan nggak? Nah, itulah kalau secara teknis ya, di mana adanya si GR itu. Nah, kalau untuk ribut-ribut di belakang dan lain sebagainya dengan kondisi seperti itu, sebenarnya kalau itu memungkinkan untuk Kang Ihwan bisa datang ke belakang, kayak, wah ini suaranya mana nih, teman-teman semua luar biasa, makasih banget udah datang, kayak pembawaan Kang Ihwan yang memang oke, asik nih, niat saya pengen menghidupkan suasana kan dengan icebreaker itu tadi. Gak apa-apa, hampiri aja kalau memang itu memungkinkan ya. Datang, nih yang di belakang suaranya gimana? Misalkan, masih semangat gak? Masih, wah ini nih luar biasa. Kang, dari mana Kang? Misalkan, nanya nih ke salah satu audiens yang di belakang. Otomatis fokus mereka juga akan teralihkan, kayak gitu. Karena salah satu tipsnya ketika ada audiens yang kurang memperhatikan, yang ngantuk, kayak gitu, datengin aja. Bu, gimana? Nah, otomatis orang-orang kan, kita sebagai audiens pun langsung menjadi sorotan langsung kayak gitu. Jadi kalau memang memungkinkan, itu bisa dihampiri. Kalau memang itu kendala teknis, sebagai pembelajaran untuk di hari berikutnya dan di kesempatan berikutnya, maksimalkan itu sewaktu GR dan persiapannya harus matang sebelum itu. Karena itu memang kendala teknis, kita tidak bisa apa-apa kan ya, ketika kita ada di depan, kita dituntut untuk memandu acara, tapi kita harus benerin sound system. Kayak itu kan bukan hal yang nggak mungkin gitu dilakukan di hari H. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita memang harus udah komit nih sama si teknisnya, sama pengisi acaranya, sama bagian acaranya bahwa oke, ini prepare-nya harus kayak gini. Nanti di hari hanya biar lancar. Dan kalau memang itu acaranya sebanyak itu, acaranya asik atau misalkan apa, hampirin aja, nggak apa-apa. Atau misalkan ada audiens yang berisik atau apa, kayak di bagian mana, misalkan Kak Ihwan datang, luar biasa nih teman-teman, misalkan nih dari ujung kan, misalkan kelihatan nih, kita kedatangan Raisa di tengah-tengah kita. Di mana orangnya? Itu tuh Mbak tuh, yang pakai kerudung hijau. Misalkan orang-orang kan langsung pada nyari. Atau enggak, kita ternyata kedatangan artis luar biasa nih teman-teman. Kayak misalkan, kita kedatangan selebgram nih. Misalkan, siapa gitu menyebutkan nama. Wah, ini kita kedatangan Rahel V-nya. Luar biasa. Wah, ada Mary Riana misalkan. Tuh Mbak, tuh sama rambutnya. Jadi misalkan orang-orang udah pada nyari-nyari, kayak yang di belakang yang ribut-ribut langsung, ah siapa? Bener ada bintang tamu nih misalkan. Itu tuh Mbak yang di sebelah sana gitu. Keren Mbak, mirip banget gitu cantiknya. Bisa dilakukan dengan cara kayak gitu. Icebreaker yang oke, dia orangnya gitu. Seperti itu, Kang Ihwan. Oke, terima kasih. Tidak ada yang mau bertanya, mungkin closing statement dari Kak Laras bisa untuk sesi pagi. Oke, closing statement-nya masih sama ya, kayak yang tadi sering saya sampaikan bahwa jangan pernah takut sama kegagalan, jangan pernah takut sama ketidakmaksimalan gitu. Karena kalau teman-teman nggak pernah ngelangkah, gimana teman-teman bisa ngerasain itu gitu. Gimana saya bisa punya pengalaman yang tadi disebutkan, gimana orang-orang hebat bisa punya pengalaman yang luar biasa gitu kalau mereka nggak punya keberanian untuk oke, saya mau. Kayak gitu. Karena ketika teman-teman bilang saya mau, saya siap, dan teman-teman dipercaya sama orang, otomatis akan ada, dan teman-teman bilang saya sanggup gitu, otomatis energi-energi yang ada di dalam tubuh teman-teman juga akan maksimal bahwa mewujudkan gitu. Karena itu seperti magnet ya, kalau teman-teman udah pernah nonton The Secret, the power of magnet, energi positif teman-teman juga akan ikut mewujudkan itu gitu. Dan yang sama halnya kayak yang saya cantumkan di biografi, di autobiografi saya, gimana lakukanlah sesuatu dengan riang gembira, karena semua sesuatu yang dilakukan dari hati yang senang, itu hasilnya bakal jauh banget dari maksimal. Jadi lakukan apa yang teman-teman senangi, gitu. Semangat terus, teman-teman. Terima kasih kesempatannya, loh. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangan juga, karena di sini kita masih sama-sama belajar ya, sharing. Semoga bisa disampaikan lagi dan bisa dipraktekkan sama teman-teman semua. Selamat weekend. Ya.
Oke, Mas Jajan. Mas Iwan. Iya, makasih banyak. Terima kasih Mas Nisa. Waalaikumsalam. Mbak Laras. Ya, Pak. Atas nama pribadi dan teman-teman, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Saya dan teman-teman tidak bisa memberikan apa-apa selain doa kebaikan buat Mbak Laras sekeluarga. Doa kami semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam berkarir, dan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti kita bisa silaturahim lagi dalam momen-momen tertentu, dan kita juga minta doa dari Mbak Laras. Semoga teman-teman ini diberikan kekuatan, kesabaran untuk melakukan khidmah sosial nanti dan seterusnya. Dan insya Allah ini nanti ke depannya jauh lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Begitu Mbak Laras Nisa. Amin. Makasih Pak Unma Sobirin juga kesempatannya teman-teman semua. Sukses selalu. Amin. Lancar ya. Amin. Lancar amin. juga. Amin. Okay. Terima kasih ya Mbak ya. Salam hormat dari saya. Semoga selamat menjalankan aktivitas lagi Mbak Laras. Iya, terima kasih. Matur suwun. Udah bisa keluar ya sekarang? Ya, sangat nih. Matur suwun, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.